Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Fajarullah dan teman saya Iqbal Maulana. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik-teknik dalam konseling. Langsung saja, di sini ada pengertian bimbingan konseling. Mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan arti, bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dari semua pendapat di atas, dapat dirumuskan dengan singkat bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, pengertian teknik bimbingan konseling. Teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan atau pertolongan. Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor pada klien. Pendapat lain mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu mengarahkan dan memandu seseorang atau kelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Selanjutnya, ada teknik bimbingan konseling. Teknik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan konseling adalah suatu kegiatan membantu seseorang mengenali dirinya dan dunianya serta menyelesaikan masalahnya. Sehingga teknik bimbingan konseling adalah cara yang dilakukan untuk membantu seseorang mengenali dirinya dan dunianya. Teknik bimbingan konseling terbagi dua. Yang pertama, teknik bimbingan individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang kedua, teknik bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan di sekolah yang merupakan bagian dari pola plus bimbingan kelompok. Teknik bimbingan individual terbagi dari 3 wujud. Yang pertama, konseling yang langsung atau directive counseling. Yang kedua, konseling yang tidak langsung atau non-directive counseling. Yang ketiga, konseling eklektik atau electric counseling. Dan sedangkan teknik bimbingan kelompok terbagi dari 4. Yang pertama, program homeroom.
kedua karya wisata, ketiga diskusi kelompok, yang keempat terakhir kegiatan kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.